Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Handri Hermawan, di sini sebagai moderator untuk acara Devquestion yang ke-8. Mungkin teman-teman sudah mengikuti Devquestion atau mungkin baru pertama kali join gitu. Devquestion sendiri atau developer Devquestion merupakan wadah diskusi dan berkumpul antar pelaku bisnis, startup, dan pegiat IT. Khususnya itu website profesional. Di sini untuk membahas isu terkini dan berbagi ilmu seputar dunia teknologi. Devquestion diadakan oleh Niaga Hoster, mungkin teman-teman familiar dengan Niaga Hoster atau baru pertama kali mendengarnya. Oke, Niaga Hoster sendiri itu perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dan sekarang udah lumayan 8 tahun lah ya. Misi kami adalah membantu jutaan orang memanfaatkan potensi yang ada di internet untuk membangun kesuksesan online. Oh iya, untuk teman-teman yang saat ini memiliki website, jangan ragu untuk memilih hosting di Niaga Hoster, karena di Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 ya, dari DCI Indonesia untuk memastikan data teman-teman aman dan mudah diakses gitu. Oke. Untuk acara Devquestion malam ini juga ada hadiah menarik nih buat teman-teman yang mengikuti dari awal mungkin sampai akhir, yaitu saldo OVO atau GoPay. Gitu. Caranya gimana? Itu dengan cara teman-teman cukup posting di media sosial, teman-teman mungkin IG, Twitter atau Facebook dengan tag @niagahoster.id dengan menggunakan hashtag @niagahoster_event. Jadi nanti teman-teman bisa bikin caption menarik atau foto menariknya di sosmed teman-teman. Ditunggu paling lambat hari ini jam 23.59. Nanti pemenang akan diumumkan oleh tim Niaga Hoster di IG Story. Oke. Ini juga teman-teman mungkin bisa isi polling terlebih dahulu ya untuk acara malam hari ini, bisa dilihat di poll. Oke. Dalam waktu dekat ini teman-teman ada rencana nggak sih buat mendevelop web 3.0 atau tidak gitu? Nanti kalau misalkan niat atau baru tahu gitu, nanti bisa teman-teman belajar dari pemateri-pemateri malam ini tentang apa itu web 3.0, perbedaannya dari versi sebelumnya, terus ada perubahan apa aja sih untuk versi web 3.0. Nanti teman-teman bisa sama-sama belajar sih. Oke. Setelah polling, mungkin ini sih. Kita mungkin kenalan dulu kali ya dengan pemateri-pemateri buat malam hari ini. Yang pertama ada Muhammad Mustadi, Senior Software Engineer Ondek. Halo Mas Mustadi. Halo. Halo, aman ya Mas ya? Aman. Kedengar nggak suara? Kedengar nih? Aman. Oke, pemateri yang kedua itu Mas Prabu Rangki dari tech lead-nya Bonza. Halo Mas Prabu. Halo, Atau Mas selamat malam. Rangki nih panggilannya Mas? Prabu aja. Mas Prabu, oke. Aman ya Mas itu Mas? Iya, aman. Oke, langsung aja. Untuk pemateri pertama dari Mas Mustadi, mungkin dipersilahkan untuk share screen. Oke, sebentar ya. Kita share. Oke, aku lagi share. Kalau misalnya nggak kelihatan, tolong bilang. Ini udah. Aku asumsiin udah ke share. Aman Mas, aman. Aman. Oke. Halo semuanya. Apa namanya?
Di sini bakal ngobrolin tentang Web3. Perkenalan dulu sedikit. Nama saya Odi. Mungkin di sosial media bisa lihat di Metroid. Aku pengen share di bagian yang paling atas ini ada Web3 Mantresku. Ini ada string panjang, some string aja. Ada juga ininya, ada INS, Metroid.is. Nanti mungkin dijelasin dikit apa maksudnya. Cuman ini addressku di Ethereum. Addressku di sosial media Metroid. Aku panggil aja aku Odi. Kerjanya juga di company juga namanya Odi on Deck sebagai product engineer. Gitu. Di talk sekarang ini aku pengen simple aja, kayak kita benar-benar intro to Web3. Web3 itu apa? Aku bakal lebih banyak paraphrasing dari artikel dari orang-orang, kayak tweets dari orang-orang juga, dan ya source-source yang udah ada secara publik. Cuman aku mau coba compile di sini, kompres sedikit. Aku tuh sebetulnya lebih ingin kita live di sini, live di materinya. Kayak kalau bisa lebih banyak ditanya jawab itu bisa nggak ya, enak ya? Boleh sih, Mas. Nanti buat di akhir aja ya. Ya, aku juga sebetulnya nggak tahu juga materinya bisa seberapa lama, cuman kalau bisa aku pengen lebih banyak ngobrol aja. Aku pengen lihat chat juga ya. Chat di mana sih? Ini. Jadi aku bakal baca chat juga. Kalau misalnya ada yang mau chat, aku bakal chat aja. Nanti aku bakal baca dan address seiring waktu. Oke. Next kita. Sorry. Jadi Web3 kita dari katanya aja dulu. Web3 itu apa? Ada angka di situ. Maksudnya ceritanya adalah kayak evolusi web ketiga. Jadi web itu selalu evolving, selalu berubah. Kita kalau misalnya ingat dulu kayak 10 tahun lalu aja gitu. 10 tahun lalu kita nggak akan kebayang ada di masa yang kayak sekarang gitu. 10 tahun lalu disuruh bayangin 10 tahun ke depan, maksudnya saat ini nggak akan kebayang ada di sini sekarang. Dan juga kayak gitu juga. Jadi kayak dulu aku sempat nanya ke ayahku, dia seorang engineer di perusahaan telekomunikasi, Telkom Indonesia lah intinya. Ketika lagi ada, pokoknya aku nanya beberapa tahun lalu, aku nanya ke beliau, ayah, dulu pas 10 tahun lalu, kebayang nggak sih di masa depan tuh bakal jadi kayak gimana? Bakal jadi kayak gini atau enggak? Dia bilang nggak kebayang sama sekali. Dulu dia di telekomunikasi mungkin ada beberapa jenis teknologi ya, ada fiber, ada broadband, ada berbagai band, apa namanya, seluler, kayak CDMA juga sempat ada tuh. Dulu dia sempat apa ya, suka sama CDMA dan kayak dia kira CDMA is the future. Ternyata enggak kan? Ternyata kayak future-nya kayak sekarang kita masuk ke 4G dan 5G malah. Dulu juga katanya dia bilang ada trennya mobile devices itu dari yang apa sih berusaha sekecil-kecil mungkin kayak pager makin lama makin kecil, terus lama-lama jadi PDA makin lama makin besar, terus kayak sekarang berlomba screen size paling gede dan lain-lain. Yang pasti yang dia bilang adalah kayak benar-benar nggak kebayang evolusi teknologi dari 10 tahun lalu ke sekarang dan 20 tahun lalu ke 10 tahun lalu gitu, nggak kebayang sama sekali. Di sini aku cuma pengen ceritain kayak dulu kayak gimana, sekarang kita ada di mana, dan possible future dengan adanya Web3. Aku nggak bilang ini pasti bakal terjadi. Aku bilang di sini ada peluang masa depan yang bisa dibuat sama Web3. Kita next lagi dikit. Kita mulai dari Web 1. Web 1 itu sebetulnya nggak ada istilah Web 1, nggak ada yang nyebut Web 1. Ya Web 1 itu ya internet ya, web. Kita mungkin definisinya ya, tahun 90-an sampai 2004-an. Itu signifikansinya adalah si .com boom. Nah, orang-orang berlomba-lomba untuk beli ya internet ketika baru muncul. Kayak internet itu apa sih? Banyak yang nggak tahu juga, bingung juga. Kayak ada video yang terkenal banget, Bill Gates lagi diwawancara. Kayak ditanya kayak, jadi
internet itu ngapain gitu? Buat apa ada video? Buat apa orang bisa nonton video? Orang mau nge-upload video dan nonton video dari internet? Buat apa? Um, Hostnya nanyain ke Bill Gates kayak, bukannya sekarang kita juga udah ada radio ya? Gitu. Bill Gates bilang kayak, Bill Gates ketawa. Emang ya emang hostnya juga lucu. Bill Gates ketawa kayak, ya agak beda sih antara radio dengan video di internet. Perbedaan paling dasarnya adalah kayak video di internet lo bisa nonton kapan aja. Sebentar, ada suara azan nggak? Kedengeran nggak? Dengeran, Mas? Kita break dulu. Kedengeran ya? Aku nyalain dulu sebentar. Aku nyalain Chris dulu sebentar. Oke. Un moment. Chris. Oke. Okay. Lupa nyalain tadi. One moment ya. Halo, masih kedengeran nggak? Aman, Mas? Aman ya? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Nah, terus tadi Bill Gates bilang kayak videonya bisa ditonton kapan aja, nggak butuh radio, nggak butuh live buat nonton video. Terus hostnya nanya balik lagi kayak, bukannya udah ada juga tape recorder ya gitu? Kayak apa namanya? Ya orang-orang ketawa lagi kayak semua orang di sana saat itu ngetawain Bill Gates kayak internet saat itu benar-benar unfathomable, nggak bisa dibayangin kayak buat apa orang mau nonton video di internet. Kayak udah ada radio, udah ada tape recorder, buat apa? Which is actually what we like to do now. Kayak kita sekarang suka nonton video di internet, kita suka browsing YouTube, browsing Twitter, kita lihat video, kita bisa konsum konten kapanpun kita mau. Kayak ada paradigma yang berubah di situ. Ada paradigma di mana kita yang tadinya cuma bisa apa namanya nonton konten itu saat live, dan kalau misalnya rekaman, kita rekamannya cuma bisa yang misalnya direkam oleh PC apa sih, pengelola channel, atau misalnya kita butuh alat sendiri untuk rekam yang spesial untuk media-media tertentu. Dengan internet itu diubah kan. Ada paradigma yang terubah dan orang saat itu nggak bisa ngebayangin. Dan memang susah ketika belum terjadi, memang susah, memang nggak terbayangkan. Cuman ya gitu loh, itu actually lucu di ketika awal internet. Jadi dulu di awal internet, partisipan yang baca internet itu cuma bisa mostly ngebaca doang. Data apa sih halamannya? Jadi kayak website itu kita cuma dikasih halaman website, terus itu kita baca dan udah kita nggak bisa ngapain lagi. Jadi kayak internet itu kayak koleksi dokumen-dokumen. Ada cara memasak, cara lain-lain. Yang pasti di sana yang bisa bikin website baru sedikit. Kita nggak sebagai user susah buat nge-upload konten. Kita harus bikin server sendiri, harus maintain website server sendiri dan lain. Situsnya juga static content. Kita nggak ada yang namanya aplikasi, jadi static. Kontennya juga nggak di database, kayak nggak interaktif sama sekali lah. Mungkin beberapa senior ingat ya sama experience di Web1. Ini kita sebut sebagai read-only web. Gitu. Sedikit apa namanya screenshot. Gue dulu. Oke, next kita ke Web2. Sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan, feel free buat taruh di chat ya. Aku bakal baca. Web2, kita saatnya udah 16 menit. Kita, sorry Mas Andri, kita berapa menit ya ini? Ini sekitar setengah jam ya. Oke, kalau lebih cepat kalau gitu. Iya. Masih banyak slide-nya. Oke, Web2, transform. Kita saat ini ada di Web2. Web2 itu interaktif dan sosial. Kayak pertama kali boomingnya ya ketika 2008 itu. Ketika iPhone pertama kali keluar, aku nyebutnya itu the advent of Web2. Ketika kita sebagai partisipan internet, kita bisa ikut upload sesuatu, ikut kontribusi sesuatu ke internet. Kita bisa, selain bisa read, kita juga bisa write. Gitu. Kita nggak perlu jadi developer untuk partisipasi, untuk upload foto, untuk upload video, dan lain-lain. Interactive and social web. Ini ada link Wikipedia-nya juga, disebut Web2 di sana. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran tertentu, kita mau share ke dunia, itu bisa. Mau bikin video, mau lihat jutaan orang buat nonton, bisa juga. Ya, Web2 itu simple, gampang. Dan karena gampangnya itu, orang-orang
berkumpul untuk menjadi kreator. Nah, di saat ini tuh web udah bagus in a lot of way. Cuman ada beberapa area yang kita bisa bikin lebih baik. Ini web tuh dari Wikipedia lagi juga ada jargon sih. Oke, di web tuh ketika developer atau perusahaan launch aplikasi yang populer ya user experience-nya itu kan semakin lama bakal semakin baik. Kayak awalnya mungkin misalnya kayak Facebook awal masih jelek, makin lama makin bagus, makin bagus, makin bagus. Nah, apa namanya? Oke, azannya selesai, Kristi mati. Halo? Oke. Nah, jadi intinya software companies itu pada awalnya nggak peduli sama monetisasi. Mereka benar-benar fokus sama growth, sama ambil user baru di login. Jadi kayak benar-benar mereka cuman yang penting growth, yang penting user masuk dan pakai platform kita. Tapi kan pada suatu saat mereka harus buat profit untuk menjalankan untuk maintain web server tersebut yang tadi di web one. Setiap orang tuh harus bikin web server sendiri, maintain sendiri. Sekarang web servernya di maintain sama companies. Jadi untuk nulis ke database, user kita untuk naruh nama kita di database, untuk naruh foto kita di storage, itu kan company tersebut yang membayar biayanya, gitu. Dan mereka kan mau gak mau mereka harus ada revenue untuk melakukan upkeep tersebut, gitu. Jadi intinya ketika perusahaan mau bikin aplikasi, mereka harus kebanyakan ngambil dana dari venture capital. Dan karena kayak gitu, investor-investornya juga bakal expect ada return of investment yang tinggi gitu. Anggap aja kayak gitu. Jadi jadi di Web2 itu ketika itu terjadi, ketika perusahaan minta dana ke investor, ke venture capital, dan investor minta return of investment, kembali uangnya gitu, itu membuat kayak growth yang tadi dikejar sama company nggak sustainable, karena bukannya growth yang natural, bukannya growth yang memuliakan, yang baik buat user. Growth-nya itu harus juga memberikan revenue buat si company dan investor. Dan kebanyakan terpaksa company tersebut harus milih antara advertisement atau ngejual personal data. Gitu. Jadi kayak data kita yang tadi kita kirim dengan dengan voluntarily bakal mereka pakai untuk advertisement atau dijual tempat lain lagi. Gitu. Jadi banyak web2 companies kayak Google, Facebook, Twitter, semakin banyak data yang kita taruh ke mereka, semakin banyak personalized ad buat kita. Gitu. Jadi mereka dapat banyak klik, mereka dapat ad revenue, lain-lain gitu. Ini eksploitasi dan sentralisasi user data. Jadi kayak, tapi itu emang inti dari Web2 saat ini. Kayak, inti dari Web2 adalah sentralisasi user data, dan datanya dieksploitasi. Yang mungkin buat kita kayak, apa sih data doang? Enggak itu. Cuma ketika dalam skala besar, itu bisa berbahaya. Yang pasti di Web2 saat ini, semuanya rotates around that, revolves around sentralisasi dan eksploitasi user data. Oh iya ini, kita nggak punya data, kita nggak punya kontrol dari data kita dan gimana di store-nya. Kita bisa aja kayak masukin user dan password, terus mereka save passwordnya sebagai clear text. Atau misalnya data lain yang sensitif di save sebagai clear text. Kita nggak punya kontrol akan itu. Kontrolnya di central server. Ya ini dia, company bakal nge-track dan nge-save user data tanpa consent. Terus datanya dikontrol sama company-company tersebut dan tertutup antara masing-masing data. Jadi kalau misalnya kita daftar di Google, Twitter nggak bisa akses data kita di Google, Facebook nggak bisa akses. Pemerintah juga bisa aja kayak shutdown server. Kayak kita juga sering kan lihat kayak adanya censorship atau misalnya apapun itu kayak pemerintah bakal minta akses. Shutdown server, freeze bank accounts. Kalau misalnya pemerintah nggak suka sama kita, kayak mungkin beberapa teman kita yang kerja di media, beberapa teman kita yang memang harus ada di posisi
apa ya, kritis terhadap seluruh situasi. Misalnya, tapi ketika itu misalnya terjadi ke pemerintah, kritis ke pemerintah, mereka mungkin bisa marah dan mereka bisa bakal mengakses server yang centralized tadi dan ditutup misalnya. Atau misalnya bank juga meskipun digital mereka untuk centralized bisa diinterfere sama siapapun itu, kayak misalnya CEO bank atau misalnya sama pemerintah, mereka masih bisa masuk dan mutus akses gitu. Bahkan kayak itu mutus akses doang, belum kayak orang-orang yang nggak bisa daftar akan alasan tertentu, misalnya kayak ya alasan tertentu lah. Web3 kita pengen supaya itu nggak bisa terjadi lagi. Kita bisa solve itu. Kita pikir ulang, kita arsitekturnya kita ulang, kayak gimana cara bikin internet yang benar-benar decentralized. Internet benar-benar fokusnya ada di user, powernya ada di user. Ini gambar yang tadi, semakin lama seiring waktu, yang tadinya aplikasi itu niatnya attract, maka kita lama harus nge-extract data dari user. Dan yang tadinya cooperate, mungkin kayak apa ya, jangan OnlyFans, misalnya YouTube atau apapun itu platform lain, yang tadinya cooperate benar-benar datanya, atau ride sharing, cooperate awalnya benar-benar ngasih angka yang banyak, makin lama makin compete. Karena bisnis modelnya benar-benar apa namanya, bertentangan sama well-being dari user. Karena ada investor, yang ada misalnya sumber dananya butuh itu, dan ya centralized tadi. Web3 decentralization is built in. Kayak kita punya beberapa fitur tadi nih, verifiable, trustless, self-governing. Ini semua jargon bisa dilihat, cuman ini semua bisa terjadi karena adanya advancement di kriptografi. Gitu. Mungkin nanti Mas Prabu bisa lebih jelas ya. Yang pasti developer saat ini nggak lagi nge-deploy aplikasi yang jalan di single server atau naruh data di single database, nggak kayak gitu lagi sekarang. Ini stacknya. Jadi Web3 itu jalan di blockchain namanya. Blockchain itu apa? Itu nanti dijelasin. Ada penjelasan tentang blockchain agak panjang. Tapi nggak semua harus jalan di blockchain ya. Ada di Web3 itu ada yang jalan di blockchain, pokoknya intinya decentralized networks, banyak peer-to-peer nodes gitu, atau kombinasi of itu yang bikin ada crypto economic protocol. Terlalu banyak jargon, cuman yang pasti jalan servernya itu nggak cuma satu, nggak single. Aplikasinya kita deploy ke network yang decentralized, kayak banyak komputer-komputer terhubung satu sama lain. Jadi datanya nggak disimpan lagi di database tempat, ada di datanya tersebar di seluruh komputer. Aplikasinya disebut dApps, nanti banyak itunya juga. Mungkin kita bakal lihat ada penggunaan cryptocurrency. Mungkin masih ada yang apa namanya, hesitant atau agak gitu mendengar cryptocurrency karena mengasosiasikan sama scam. I agree, I totally get it. Aku juga dulu kayak gitu. Aku juga benar-benar, apalagi tahun 2017-2018, kita nggak bisa pungkirin kayak itu banyak ICO, initial coin offering, yang berupa scam, benar-benar predatory di sana. Orang-orang masih banyak banget yang nggak tahu, bahkan teknologis juga masih banyak yang nggak tahu. Aku masih belum tahu di sana, masih belum familiar, dan aku di sana ngelihat banyak orang-orang yang kena scam, dan aku juga menghindari itu. Kayak, ini banyak banget scam. But ada apa namanya, banyak scams itu karena ya masih belum banyak yang mengerti. Cuman sekarang udah banyak yang mengerti, builder sudah ada, semua orang developer sudah banyak yang building di sini dan building great things di sini. Yang pasti yang pertama digunakan adalah cryptocurrency. Cryptocurrency itu plays a big role. Dia ngasih financial incentive, jadi kayak buat orang-orang yang berpartisipasi, cryptocurrency is built in. Jadi ada di Web3 itu payment itu native. Gitu. Payment itu natif, ada cryptocurrency-nya. Nah, kayak sekarang kayak karena aplikasinya decentralized, aplikasi-aplikasi tersebut apa ya? Ya gini deh. Skip. Gini, orang-orang itu bisa
berpartisipasi di protokol dengan teknis atau enggak teknis juga gitu. Kita bisa aja kayak cuman nggak usah nulis website, nggak usah bikin website apapun itu. Cuman untuk setiap gimana ya? Tadi kan kita lihat di Web 2 ya. Web 2 ini dia read and write. Apa itu sih? Ada read and write. Nah, di Web 3 ini read and write-nya itu read-nya gratis gitu ya. Kita read tetap kayak biasa. Cuman write-nya gimana? Write-nya kan kita nggak ada lagi database, nggak lagi ada di centralized server. Jadi responsibility untuk write, untuk melakukan penulisan ke database itu ada di setiap user yang mau melakukan namanya transaksi, dan atomic term-nya buat setiap hal yang dilakukan itu transaksi. Untuk tulis data ke public database, itu blockchain, itu kita butuh ya bayar itunya aja. Yang pasti di Web3 ketika kita bayar untuk melakukan transaksi, kita kan nge-cut yang namanya Facebook kan, misalnya Facebook ngebayar hosting database gitu. Kita nggak bayar ke Facebook, kita pakai Facebook gratis, kita tulis di database Facebook gratis, Facebook yang bayar. Saat ini ketika kita mau nulis data ke public blockchain, ke public domain, kita yang keluarin uangnya sendiri, uangnya masuk ke validator transaksi langsung. Jadi benar-benar value-nya itu udah transfer langsung dari pembuat transaksi ke verifikator transaksi, ke yang ngejalanin komputernya gitu loh. Nggak lagi ada intermediary Facebook atau company buat manage database-nya tersebut lain-lain. Jadi di decentralization itu banyak intermediary yang bisa di cut out gitu. Ada banyak. Yang pasti sekarang internetnya programmable, datanya ditaruh di public blockchain secara secure. Benar-benar bisa ngasih inovasi yang dibuat. Karena bukan menurutku aja, composability is the biggest thing in software. Kayak ketika kita bisa build on top of other things, kayak orang bikin sesuatu, bikin tools, bikin library, dan library tersebut dibikin lagi framework tersebut dibuat aplikasi lagi, apapun itu bisa nge-unlock exponential growth buat impact-nya. Ini token ekonomi bla bla bla. Yang pasti token ini bilang native payment layer completely borderless, benar-benar nggak ada friction gitu. Ini database-nya tuh cuma satu, database sekaligus compute engine-nya ada satu, namanya blockchain. Jadi blockchain itu apa? Sebenarnya simple, distributed cryptographically secure public ledger. Public ledger itu catatan doang, cuman kayak X melakukan X melakukan A gitu, Y melakukan B. X punya uang 100, X melakukan transfer ke Y 50. Public, data yang public, cuman cryptographically secure, nggak bisa ditempel sama orang lain. Ketika udah masuk ke database, nggak bisa ditempel lagi, nggak bisa ada government masuk, ubah datanya, nggak bisa. Dan distributed, ketika orang mau nge-attack, dia harus nggak bisa nge-attack satu server doang, harus attack ke 50% lebih dari si platform, si network tadi. Ini orang bisa bikin wallet, nggak lagi terbatas sama halangan dari bank, orang tinggal bikin wallet dong. Wallet itu apa? Wallet itu sebenarnya cuma private sama public key. Balik lagi tadi tentang funding dari Web 2, sekarang funding ke Web 3 kan, dulu kan kayak gini, visi lama sampai return-nya realize, kayak bertahun-tahun tanpa ada kembali, kayak orang founders ada istilahnya ramen profitable, kayak mereka nggak narik gaji gede sampai profitable buat beli ramen. Value-nya captured sama company founders sama board members doang gitu. Imagine kalau misalnya kayak kita bisa pengen bikin project sesuatu, terus semua orang bisa participate ke situ, building di situ atau invest ke situ dari awal, dan mereka bisa si tokennya tersebut bisa dipakai karena programmable, bisa dipakai buat apapun, bisa buat
ya buat currency bisa, bahkan kayak at the most basic form token itu bisa dipakai buat currency, tapi token itu bisa dipakai buat hal lain selain currency, kayak buat voting count, lain-lain. Ya governance. Ini kemarin ada beberapa contoh yang lagi rame, Constitution DAO sama INS, cuman waktunya nggak sempet. Nanti kita mungkin balik lagi. Ini dulu di web tuh kayak gini, kayak bener-bener buat founding startup tuh dulu kayak gini, 3 founder maksimal, 50 to 60% of the shares gitu. Yang nulis kayak gini, ini bener-bener value-nya bener-bener centralized dan bener-bener sedikit hanya krem adalah krem, hanya orang-orang yang di atas yang mendapat value dari sebuah platform gitu loh. Kayak bener-bener kan antara lo yang founder atau investor, dan itu cuma kecil. Sementara di Web3 itu powernya adalah di community, bener-bener tokennya karena di share ke community, nggak harus kayak gitu, cuman platform sukses kayak gitu. Jadi yang punya tuh community, dan selain community juga workernya juga karena dikasih token tersebut dia punya governance system. Jadi community dan builders mereka yang ngedirect kemana arah platformnya gitu, nggak lagi centralized, nggak lagi gitu. Lanjut, sorry ya, ini sedikit. Identity juga agak diubah sama Web3. Identity itu apa sih? Di Web3 itu nggak ada namanya account, nggak ada namanya sign in, sign up gitu pakai email. Web3 cuma peduli sama satu, yaitu wallet address. Wallet address itu apa? Sebenarnya dia simple, cuma public key part. Jadi ada di istilahnya di encryption itu kan private sama public key. Mungkin yang udah tahu, udah familiar sama encryption bisa ingat. Mungkin yang belum tahu nanti bisa tanya, ntar bisa jawab. Public key part dari public key pair, private public key pair gitu. Ini juga biasa dipakai di SSH atau GPG dan lain-lain buat programmers. Web2 itu biasanya kan kayak pakai OAuth atau email password, dan kayak kita harus ngasih data sensitif ke server gitu. Wallet address itu enggak, benar-benar anonymous, kayak cuman ada wallet doang, kita nggak perlu tie ke email atau apapun itu, kecuali kalau misalnya mau. Dan cara build-nya juga gampang, tinggal nge-generate aja. Private sama public key pair ini sebenarnya cuma 2 bilangan prima yang ada keterkaitannya secara matematik. Nanti itu tuh agak kompleks, nggak pengen bahas ke matematikanya, cuman itu kayak gitu. Nah, yang pasti identity-nya itu terikat sama setiap wallet-nya ini. Jadi kayak karena identity-nya ada di wallet, dan wallet itu datanya ada di blockchain. Identity-nya itu terikat across apps. Jadi ketika kita di Web3, andai ada Google-nya Web3 sama Facebook-nya Web3 gitu, kita nggak lagi daftar masukin data ke Google-nya Web3, terus ketika kita buka Facebook-nya Web3, kita mesti masukin data lagi. Nggak kayak gitu. Identity kita terikat di wallet. Datanya ada di database yang public. Dan cryptographically secure, jadi semua orang bisa tahu bahwa yang masukin data ke situ ya cuma aku, atas pakai private key aku, dan ada valid gitu, ada history of data yang aku masukin kayak gimana. Dan Google-nya Web3 itu ngambil data dari public database tersebut, dan Facebook-nya Web3 juga ngambil data dari public database tersebut. Jadi ketika kita pindah-pindah aplikasi, kita nggak perlu lagi sign in sign up, kita nggak perlu lagi data kita udah langsung masuk ke masing-masing platform. Jadi kita misalnya punya barang di OpenSea, kita punya gambar lukisan abstrak Fidenza. Kita buka OpenSea, di profil kita akan ada itu tersebut, lukisan Fidenza tersebut. Ketika kita nggak usah logout, atau misalnya logout, kita buka aplikasi lain, Rarible, sign in with wallet address. Nanti di profilnya kita di Rarible juga bakal langsung ada item kita tersebut, karena datanya ada di public ledger tadi. Gitu. Jadi Web2 kayak gini, user password adalah Web3 benar-benar cuma one single connect button, connect wallet. Udah selesai. Aku cuma di situ aja mungkin. Gimana cara mulai di Web3? Ya, yang pasti kita mesti observe, learn, engage. Kayak crypto benar-benar moves kenceng banget. Rasanya kayak sebulan di crypto kayak setahun in real life. Tapi yang pasti tenang, kita mesti zoom out, kita lihat kayak trennya kayak gimana sebelum masuk. Dan kayak
apa sih, harus punya balance juga karena kan ini benar-benar rabbit hole banget. Cuman kalau misalnya mau belajar ada banyak tempatnya kayak si Space, Developer DAO, Rabbit Hole GG gitu. Ada reading list juga aku bisa kasih. Yang pasti Web3 itu Web2 untuk propagate kayak sosial media. Kayak Web3 bisa secepat ini, bisa move instantly fast karena dia punya Web2 untuk propagate gitu loh. Ini salah satu poin di composability tadi. Kayak Web3 nge-compose Web2, Web2 nge-compose Web1 gitu loh. Dan grafiknya benar-benar eksponensial menurutku. Sosial media, Alpine, Oracle, dan lain-lain. Nah, jadi database backend yang off-chain juga masih butuh tetap. Paling penting patient. Kita masih sangat early. Gitu. Jadi kita masih benar-benar di awal banget. Oke, dari aku itu aja. Ternyata lebih lama dari yang kira. Oke, thank you Mas tadi. Mungkin teman-teman juga tadi udah dengerin ya materi-materi antara perbedaan web 1 dan 2 dan 3 gitu. Mungkin lanjut ke pemateri 2, Mas Prabu Rangki. Siap, Mas? Aman ya? Saya share screen ya. Oh, siap. Udah kelihatan, Bun? Aman, Mas, aman. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Prabu. Saya seorang pengembangan perangkat lunak yang fokusnya kebanyakan di Vue sama TypeScript. Tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan sama Odi ya untuk masalah teorinya. Tapi di sini saya mau tekankan sedikit tentang satu jargon atau istilah cukup barulah, bisa dibilang baru, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Ini sebenarnya secara fundamental semua manusia memiliki potensi untuk merasakan hal ini. Mungkin saya bisa kasih contoh, kalau kalian pernah menonton dulu sebuah di video itu ada sebuah sosial eksperimen di mana dalam sebuah ruangan, entah itu di ruang tunggu bank atau ruang tunggu klinik atau dokter gitu. Ini ilustrasi di gambarnya bisa dilihat, jadi ada orang-orang yang sedang mengantri, lalu suatu saat ada, mungkin zaman sekarang namanya prank ya gitu kan. Tetapi ada satu orang yang sudah merupakan bagian dari timnya, ada bukan satu orang, atau 2, 3, ada banyak itulah. Tiba-tiba mereka langsung berdiri gitu kan. Sehingga satu orang yang benar-benar bukan aktor atau aktrisnya akan ikut juga secara tidak sadar gitu loh. Tiba-tiba logikanya nggak main aja gitu kan. Langsung ikut berdiri aja gitu kan. Jadi kan ada perasaan fear of missing out itu, takut untuk terlihat berbeda sendiri gitu kan. Nah, lalu yang cukup sering terjadi di Indonesia, kadang-kadang kalau kita suka ke nikahan teman atau saudara atau keluarga terutama ya, kadang-kadang sudah disamperin gitu kan, kapan nyusul, kapan nikah gitu kan. Karena itu merupakan bagian dari standar sosial kita ini adalah harus menikah, jadi kadang-kadang ada perasaan takut ketinggalan gitu kan, karena masih jomblo gitu misalnya. Nah, lalu kita ke poin yang tadi, malam ini yang bakal kita bahas ini, apa itu Web 3.0 gitu kan. Tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan sama Odi secara teorinya ya. Saya mau penyangkalan dulu atau disclaimer, saya sama sekali tidak ahli di bidang ini, terutama di bidang cryptocurrency ini masih awam sekali, belum terjun terlalu banyak. Jadi kalau ada beberapa hal yang saya bagikan malam ini ada yang tidak sesuai dengan fakta di sana atau pendapat kalian berbeda, jangan salahkan Niaga Hoster ya, langsung ke saya saja di sosial media manapun. Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan apa itu Web3, bahkan ini ada cerita menarik. Kalau tadi Odi kan sempat nanya ke ayahnya, nanti masa depan itu seperti gimana. Kalau saya berbeda, ini baru saja terjadi sebelum Zoom ini, adalah ibu saya nanya gitu kan, mau presentasi apa, tentang Web3 gitu kan. Terus dia sendiri nanya, apa itu Web3 gitu. Aku sendiri juga bingung kan, cara jelasinnya gimana ya gitu. Intinya sih decentralized network gitu kan. Habis itu selesai sampai di sana pembahasannya, karena dia tahu dia tidak akan mengerti apa yang dimaksud itu kan. Jadi intinya itu sebenarnya Web 3.0 itu adalah decentralized network, jadi sebuah jaringan yang decentralized gitu kan. Tadi sebenarnya sudah banyak diceritakan sama Odi juga sih. Mungkin saya mau refresh sedikit aja sih, karena kebetulan pasti bakal penasaran kan ini. Saya sendiri kan juga begitu gitu kan. Kenapa sih namanya 3.0 gitu kan? Emang sebelum ini apa gitu loh, dan siapa yang menentukan gitu kan?
Di sini saya ambil resource sebuah website. Jadi web satu itu seperti yang dijelaskan Audit tadi itu hanya read only. Jadi semua data, informasi itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tuh secara, maksudnya dia hanya punya akses untuk membaca saja. Yang mempunyai akses untuk menulis itu orang-orang tertentu gitu atau perusahaan. Lalu muncul web 2. Ini dia membaca dan juga menulis gitu kan. Jadi ada proses read and write yang dia terjadi. Jadi siapapun bisa melakukan tersebut gitu kan. Bukan lagi hanya satu entitas atau institusi begitu. Dan yang sekarang yang terjadi ada Web3 gitu kan. Jadi ini lebih ke decentralized. Jadi mungkin yang kedua Web 2 itu bisa dibilang dia sedikit centralized gitu kan. Tapi yang ketiga ini revolusinya adalah dia menjadi decentralized. Gitu. Baik. Nah, lalu kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa itu Web3? Jadi yang saya pertama kali membaca berita ini, yang saya tekan garis bawah itu adalah versi 3.0 gitu lah. Karena dari sudut pandang developer, sebuah versi itu kan, apalagi ada sengaja nih 0 gitu kan, apakah akan ada 1, 3.2, dan seterusnya. Begitu juga apa yang terjadi dengan web versi 2.0, 1.0, dan dan di tengah-tengah itu apakah ada perubahan atau pergantian gitu kan. Di situ saya baca-baca di sumber yang cukup bagus adalah di Twitter sih, dan di YouTube ada beberapa kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut secara visual gitu ya, ada ilustrasinya di situ juga bagus untuk dilihat. Gitu. Tapi yang saya tangkap itu adalah ini tuh bisa dibilang sebuah revolusi sih, sebuah revolusi dari orang-orang yang ingin melakukan perubahan gitu. Dan atau bisa dibilang dengan kata lain sebuah jargonnya sih. Jadi Web 3.0 itu 3.0 itu seperti sebuah jargon aja untuk atau sebuah milestone gitu loh. Kita sudah mencapai di sebuah titik di mana akan terjadi sebuah perubahan gitu kan. Ya hampir mirip lah dengan jargon-jargon industri 4.0, society 5.0 gitu. Atau ada witches, deep talk, overthinking, dan healing, dan lain-lainnya. Jadi intinya ini sebuah jargonnya gitu. Nah, lalu saya ingin bahas untuk dampak untuk pengguna ya, atau dari sisi sudut pandangnya si user, apa sih kira-kira dampak yang bakal terjadi gitu kan dengan adanya revolusi ini gitu kan. Yang pertama, pasar gitu loh. Bukan, pasar tradisional belum siap kayaknya deh untuk mulai memakai cryptocurrency gitu kan. Jadi pasar yang saya maksud ini adalah secara general umum market gitu kan. Jadi marketnya akan jauh lebih luas, tinggal seperti yang tadi Odi bilang, ini masih baru banget, jadi tinggal menunggu waktu saja gitu kan. Kan kadang-kadang kita tidak bisa prediksi apa yang bakal terjadi di pasar gitu kan. Oda juga menyinggung pasar tadi itu adalah karena banyak yang di-highlight atau yang lebih disinggung dalam metri ini adalah semuanya berhubungan dengan fintech gitu kan, atau finance atau dengan uang gitu kan. Jadi memang selama ini kan itu yang menjadi isu terbesarnya gitu kan, masalah jaringan uang itu kemana gitu. Jadi dengan adanya si Web3 ini atau decentralized network ini akan jauh membantu di sisi sananya gitu loh. Tapi saya mau highlight satu sisi itu haki atau hak atas kekayaan intelektual gitu, atau IP gitu. Ini bakal sangat progresif juga sih, karena siapapun bisa membuat hasil karyanya dan bisa di-share ke internet gitu kan, dan masih bisa di-track siapa sih original pemilik hasil karya ini gitu kan ya. Baik itu lagu, musik, video, film, ataupun desain, entah itu visual atau interior dan segala macamnya lah. Nah, lalu ada beberapa orang yang cukup skeptis gitu kan, bukankah ini akan membantu aktivitas kriminal ya di sebuah internet gitu kan. Memang ada iya dan tidaknya, dan ini masih menjadi cukup banyak perdebatannya lah gitu kan. Bukankah nanti ini saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman yang lebih paham di dunia ini. Memang dulu ada pembahasan masalah teroris nanti gimana mereka saling berkomunikasinya, kan bukankah lebih aman memakai teknologi ini gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang masih ada yang sudah lagi didiskusikan, atau mungkin nanti Odi yang lebih paham juga bisa membantu jawab sih gitu kan. Jadi ini mungkin kan setiap perubahan tuh pasti ada pros dan cons-nya kan gitu kan. Sekarang pasti ada trade-off-nya gitu lah. Sekarang kan gimana caranya kita meminimalisir sedikit mungkin lah trade-off gitu. Nah, lalu sudut pandang yang kedua, ini saya mau ngambil dampak untuk para developer nih apa sih sebenarnya gitu kan. Ini kan kebetulan ya, saya asumsikan ya beberapa mayoritas audiens ini developer gitu.
ini yang sering terjadi kalau kalian seorang web developer pasti bakal pernah ketemu lah, pasti pernah googling bagaimana cara centering a div gitu lah. Tetapi kan dampak dari developer yang saya maksud ini bisa berupa dari berbagai sisi ya, entah itu dari front end, back end, data engineering juga. Mereka pasti akan kena dampaknya juga sih di kemudian hari gitu kan. Jadi apa yang mesti dilakukan lah gitu. Yang pertama kembali lagi sama seperti yang tadi, pasti pasar gitu kan. Ketika demand sudah mulai meningkat, nanti akan pasti harus diimbangi dengan supply dong. Supply itu nanti berupa sebuah produk atau karya apapun gitu, dan mereka pasti akan memerlukan engineer gitu kan. Jadi pasarnya akan sangat terbuka, semakin luas lah nanti ke depannya gitu kan. Sekarang kan developer tuh bisa larinya mau ke industri apapun cukup aman lah gitu kan, karena market di sana cukup besar sekarang itu, tidak terpatok pada satu industri saja gitu. Yang kedua dampaknya adalah kembali lagi ke FOMO yang tadi itu. Jadi memang teknologi terbaru ini memang terdengar keren dan sangat membantu sebenarnya sih. Saya kadang-kadang kalau melihat ada cutting edge teknologi itu, saya lihat dulu benefitnya itu apakah benar-benar membantu dari segi produktivitasnya para engineers, atau dari segi user apakah ada yang berubah secara signifikan gitu kan. Pasti akan dipertimbangkan juga gitu kan. Bukan sekedar FOMO aja gitu kan, pengen ngikutin hype-nya aja gitu. Nah, tetapi kalau kalian ingin terjun langsung, misalnya ingin coba-coba, ini saya yang tahu sih, mungkin sebenarnya ada banyak alternatif yang di luar sana tuh, jadi ada Ethereum gitu kan. Jadi mungkin kalian kalau googling itu, cara gampang itu misalnya develop React with Ethereum, atau develop Vue with Ethereum, atau apapun lah gitu kan. Jadi mereka sudah punya package-nya juga, jadi untuk bermain-main di ranah decentralized network ini bisa dimulai dari sini gitu kan. Mungkin kalian yang dulu pernah ingat, ini ada sebuah platform namanya Firebase. Jadi Firebase ini dulu juga bisa dibilang sebuah revolusi sih. Singkat ceritanya, dulu ketika ingin membangun sebuah produk, kita harus ada tim backend satu sama tim frontend satu gitu. Tim backend ini yang menghandle segala urusan dengan database atau perputaran data antar kliennya. Terus si frontend-nya tinggal ngurusin tampilan mukanya gitu. Nah, lalu Firebase ini muncul untuk mempermudah, karena dari back-end itu tugas itu sangat berat sih. Mereka harus tidak melulu ngurusin perputaran data saja, tetapi security-nya gimana, struktur kodenya harus sebagus apa gitu kan. Jadi tidak bisa dipungkiri gaji back-end lebih gede daripada front-end gitu kan. Nah, jadi Firebase ini datang untuk mempermudah orang-orang membangun sebuah produk sih sebenarnya tujuannya gitu kan. Jadi kita tidak perlu pusing mikirin setup database-nya gimana, security-nya bagaimana, jadi sudah disediakan sama dia gitu kan. Kita tinggal ngurusin antar mukanya ke user bagaimana, sama gimana caranya mengolah atau manipulasi datanya gitu kan. Nah, sambungnya ini juga saya bisa salah sih juga, tapi ini saya tangkap sih Ethereum ini konsepnya hampir sama, walaupun tidak bisa 1:1 sih gitu kan, tapi konsepnya hampir sama. Dia mempermudah orang-orang yang ingin terjun ke ranah blockchain atau decentralized network ini, mereka bisa coba-coba ke Ethereum dulu, jadi mereka bisa fokus ke hanya antar mukanya saja gitu kan. Nah, ini topiknya mungkin agak geser sedikit. Jadi kadang-kadang ketika kalian sudah cukup bermain-main tadi ya dengan Ethereum, atau sudah melakukan beberapa riset, terus tiba-tiba ingin punya ide gitu, mau migrasi produk kalian yang sudah ada nih memakai teknologi Web3 ini gitu kan, atau mau mengconvince stakeholder di perusahaan untuk memakai teknologi ini gitu kan. Terutama tentunya yang pertama mesti dipikirkan tuh nanti migrasinya gimana gitu kan. Atau misalnya kalian ini tidak harus produk yang sudah ada sih, misalnya produk baru gitu kan. Tapi yang lebih saya highlight ini lebih ke produk yang sudah ada sih, karena kadang kan kita ingin implement sesuatu yang baru tuh untuk mengetes itu atau bikin proof of concept duluan, kan lebih baik ke produk yang sudah ada dulu gitu. Ini jadi saya bakal cerita sedikit pengalaman saya dulu tuh beberapa kali migrasi satu software secara skala medium sih gitu, belum skala besar gitu kan. Jadi yang pertama tuh ada TypeScript. Jadi ada sebuah perusahaan dulu, mereka punya code base yang masih pakai JavaScript, jadi saya rombak ke TypeScript. Dan itu perlu memakan banyak waktu, dan juga resource yang ada tuh belum tentu semuanya paham gitu kan, ini bahasa pemrograman apa lagi nih gitu kan. Jadi itu memerlukan banyak waktu sih. Tetapi dan benefitnya tuh sangat baik gitu kan, sangat cukup signifikan. Produktivitas engineer meningkat.
bugs yang muncul di entah itu staging atau production itu semakin sedikit gitu. Jadi saya selalu harus ada hasilnya sih kalau ingin mencoba teknologi baru itu, karena ketika sudah terlanjur kita memigrasi sebuah software, untuk balik itu lebih mahal biayanya daripada lebih baik kita udah terlanjur ke sini ya udah langsung aja ke sana gitu, ke pet yang ini. Yang kedua, ada sebuah software yang dulunya berbasis Vue versi 2, ini saya migrasi ke Vue versi 3 gitu kan. Ini juga prosesnya hampir sama dengan perubahan TypeScript tersebut. Jadi ini sudah dipertimbangkan juga. Vue 3 ini baru muncul, sekarang kira-kira sudah setahunan lah gitu kan. Tetapi ekosistemnya masih belum paralel sih jalannya gitu kan. Jadi beberapa library-library yang mensupport itu belum ada yang siap untuk upgrade gitu kan. Tetapi saya waktu itu percaya gitu kan, ini kebetulan waktu itu ada sebuah produk yang cukup lama gitu kan. Saya coba convert ke Vue 3, apakah bakal cukup merepotkan atau tidak. Jadi saya waktu itu meluangkan waktu 2-3 hari untuk bikin proof of concept-nya, dan harus diukur juga sih kira-kira ini damage control-nya gimana kalau ada sesuatu yang ternyata ini salah jalan gitu kan. Jadi itu harus dipikirkan juga plan B dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu ada Nux versi 3 gitu kan. Ini sebenarnya belum, walaupun mereka sendiri belum stable, tetapi waktu itu saya dari 2 use case sebelum ini, yang TypeScript sama Vue versi 3 ini, banyak proses yang saya dapat pelajari di sana gitu kan, dan apa mesti tetap dilakukan, apa yang mesti dihindari gitu kan. Jadi yang Nux 3 ini sudah banyak sekali bekal-bekal yang sudah saya ambil gitu kan. Kira-kira proses mana yang kita bisa keep di sana atau gimana kita bisa buang gitu. Dan satu hal yang sangat penting sekali dalam software development itu adalah testing. Entah itu unit testing, entah itu end-to-end testing atau regression dan segala macamnya. Ini sangat penting karena kesalahan yang saya lakukan di 2 use case sebelum itu tidak ada testing sama sekali. Jadi ketika kita lagi mau mengetes gitu, ini sudah proses migrasi ini sudah berjalan gitu kan, sudah berhasil gitu dari sisi teknisnya gitu kan. Sekarang ketika dites sama QC, dites sama user, ternyata masih banyak bug-bug yang muncul, dan juga ada fitur-fitur lain yang seharusnya dia sudah aman-aman aja selama cukup lama, tiba-tiba harus break dia jadinya gitu kan. Nah itu jadinya testing itu sangat penting. Jadi ketika kita mau migrasi, kita tinggal suruh jalankan testing yang kita sudah bikin ini gitu kan. Ini bukan sekedar nyuruh QA minta tolong ke QA ngetes ya gitu kan, kasihan juga mereka gitu kan. Karena kita yang melakukan perubahan ini, kita harusnya ada perasaan tanggung jawab juga lah gitu kan. Apakah produk ini ada yang nge-break atau tidak gitu kan. Jadi ini sebaiknya ketika sebelum sudah benar-benar yakin banget mau migrasi, sebaiknya testing ini sudah benar-benar kuat banget lah gitu. Jadi sebisa mungkin semua test case sudah tercover sama di testing ini. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah sebenarnya kita siap dengan Web 3.0 gitu kan? Terutama mungkin kalau kita bicara pasarnya di Indonesia gitu ya. Karena kalau kalian nanti misalnya ingin baca-baca lebih lanjut lagi di artikel entah itu di video gitu kan, kalau kalian nonton itu, mereka tuh sangat menjunjung tinggi Web3 karena mungkin mereka bicaranya di konteks itu di pasar mereka sendiri, di negara sendiri gitu kan. Jadi kan ada beberapa negara punya ekspektasi yang berbeda lah gitu. Nah, kembali ke pertanyaan apa kita siap dengan Web3, menurut saya sih kalau di Indonesia masih sangat jauh sekali ya, karena contohnya ada kasus yang kemarin lagi hangat gitu ya. Jadi kalau kalian pernah tahu ada challenge di Instagram tuh @yours ini, mereka membagi-bagikan datanya gitu kan. Jadi kan cukup kasihan lah gitu, miris gitu kan. Saya tidak mengejudge mereka ini orang goblok ya, ini saya sensor orang yang nge-tweet ini gitu kan. Tetapi saya cuma mencoba menelaah gitu kan, kembali ke poin yang tadi gitu kan. Kenapa orang-orang ini dengan bangganya nge-share data pribadi mereka? Ya karena FOMO gitu kan. Karena fear of missing out, orang-orang lagi nge-trend bikin sebuah gerakan, mereka nggak mau ketinggalan gitu kan. Jadi ada perasaan FOMO di sana gitu kan. Nah, tetapi selain itu adalah yang mau saya katakan adalah produk ini jauh lebih penting daripada teknologi yang ada di belakangnya gitu kan. Walaupun sebenarnya ini sangat debatable ya gitu kan. Tapi ini yang saya pengalaman sih gitu kan. Pengalaman yang 3 use case yang saya ceritakan tadi itu, bahwa produk itu jauh lebih penting gitu kan. Karena ketika kita ada ambisi untuk mengimplementasikan teknologi terbaru, harus dipastikan juga yang bakal kena dampak itu siapa sih gitu kan.
baik itu dari tim, misalnya kita lagi mau migrasi sebuah produk gitu kan, yang kena dampaknya pasti kan tim-tim sekitar lah, tim desain, tim produk, tim backend dan yang lainnya, front end segalanya semua pasti kena dampaknya. Karena ada satu period waktu gitu harus di freeze dulu kita mau implementasi teknologi terbaru gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa, biasanya yang sering terjadi di kesalahan migrasi itu adalah salah estimasi gitu kan. Oh kira-kira ini ketika migrasi ke teknologi A dari A ke B gitu kan, memerlukan waktu 1 bulan misalnya gitu. Ternyata salah estimasi jadinya molor gitu kan. Otomatis pasti kena dampak ke tim-tim lainnya juga gitu kan. Jadi pastikan produk itu lebih penting karena user tuh umumnya dia tidak akan peduli gitu loh. Perubahan mau sekeren atau secanggih apapun perubahan teknologi yang ada di belakangnya, mereka itu tidak akan peduli gitu kan. Karena mereka akan mementingkan produknya bisa dipakai gitu. Dan ini saya ada tips juga, skeptis itu boleh, tapi jangan berlebihan gitu kan. Jadi yang diceritakan Audi tadi itu kan dia juga dulu ada perasaan skeptisnya gitu kan tentang perubahan yang terjadi ini gitu kan. Saya juga mungkin mau cerita dikit dulu ketika sekitar 10 tahun yang lalu tuh saya tidak suka web gitu loh. Ketika didapat pelajaran itu di kuliah gitu kan. Apa sih web ini benar-benar nggak suka banget lah gitu. Lebih memilih ke jalur backend dulu gitu kan. Tetapi waktu itu saking malasnya gitu kan. Akhirnya sekarang ya saya bergerak di industri ini gitu loh. Saya malah jatuh cinta. Saya lebih cinta web technologies daripada istri saya sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang skeptis itu jangan berlebihan lah gitu kan. Kita cukup monitor aja gitu. Kalau memang itu bukan untuk kitanya, ya udah mendingan nggak usah gitu kan. Nggak usah dihujat, nggak usah dijelek-jelekan gitu kan. Nah, biarkan mereka berjalan dengan sendirinya karena pada intinya setiap produk atau setiap invention itu pasti punya pasarnya masing-masing lah gitu. Kalau memang bukan untuk Anda ya nggak apa-apa gitu. Tetapi lain dari itu saya sangat optimis sih ini bakal ada dampak baik itu akan jauh lebih besar daripada dampak buruknya gitu kan. Karena nama juga sebuah revolusi itu pasti akan di awal lo akan banyak orang sanksi gitu kan. Nah, ini mau perubahan apa sih gitu kan. Tapi kalau memang ini akan menjadi yang lebih baik ya kenapa tidak gitu kan. Jadi saya harap sih banyak orang-orang yang ikut terjun juga ke dunia Web3 ini, ikut kontribusi lah, bentuk kontribusi mungkin ya bisa mulai dengan setidaknya peka dulu lah gitu dengan apa sih yang terjadi apa perkembangan apa yang terjadi di industri ini gitu kan. Karena industri ini masih jauh dari kata mati sih, bakal terus membesar terus. Dan yang terakhir untuk hiburan sini ini mungkin ada nyambungnya cukup banyak bersinggungan gitu loh. Jadi ada sebuah series namanya Silicon Valley. Ini sebenarnya sebuah sitcom sih gitu dia. Tapi topik itu benar-benar sangat berat di teknologi atau di dunia startup gitu kan. Jadi banyak disinggung di sini decentralized network. Mungkin ada menyinggung ke Web3-nya atau tidak. Mungkin bisa kalian analisa sendiri nanti. Sekiannya dulu dari saya kembalikan lagi ke Handri. Terima kasih semuanya.